Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk hadir kembali di dalam salah satu majelis ilmu yang dimana ada banyak hadis mengenai bagaimana kita akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan banyak keberkahan, banyak kebaikan ketika kita senantiasa mengusahakan diri untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian salam dan salawat kita senantiasa kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sebenarnya bukanlah pakar ya, bukanlah ahli dalam hal agama atau dalam hal tasawuf. Ya, kami hanya salah satu pencinta daripada kajian-kajian tasawuf, tentunya juga kajian agama secara umum. Jadi apabila ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan, ya agar mohon kiranya dapat dikoreksi atau dapat diluruskan. Hari ini kami akan mengangkat tentang malu ya. Malu dalam pandangan tasawuf. Ya, sebenarnya tema ini bisa dibahas dengan sangat luas ya. Artinya membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk membahas tema ini, karena ya tema ini memang sangat luas ya. Malu ini banyak sekali hadis, barangkali banyak sekali ayat yang bisa menjelaskan bahwa malu ini sangat penting ya. Malu ini adalah salah satu bagian dari Islam yang sangat penting. Adapun karena keterbatasan kami, ya sehingga kami hanya dapat mengambil beberapa hadis ya. Kami tidak menemukan ya, kami belum menemukan ayat tentang pentingnya malu dalam Al-Quran. Mungkin ada jamaah yang dapat memberikan tambahan. Ya, yang kami temukan hanyalah hadis ya. Itu pun kami tidak akan mengambil semua, hanya kami ambil sebagian. Kemudian ya tentunya kata-kata sufi ya, kata-kata tasawuf tentang apa itu malu ya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan malu. Adapun dari pertama yang kita ambil yaitu dari hadis tentang malu, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ya, jadi dari hadis ini ya kita bisa menyimpulkan bahwa malu ini bukan hanya
ada dalam ajaran Islam. Ya. Bahkan disampaikan tadi bahwa dalam hadis bahwa ya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat nabi-nabi terdahulu. Ya, jadi artinya nabi sebelum Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mulai dari Adam, Idris, Nuh sampai dengan beliau, ya selain nabi-nabi tersebut membawa ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ajaran universal yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu adalah ya rasa malu, ya. Sebagaimana beliau bersabda, ya kalimat-kalimat kenabian yang didakwakan oleh nabi-nabi terdahulu, yaitu jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ya, tentu di sini malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuatlah sesukamu, ya. Itu salah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis lain tentang pentingnya malu ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman memiliki lebih dari 76 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang iman. Jadi setelah tadi dikatakan bahwa malu ini adalah ajaran, termasuk ajaran daripada nabi-nabi terdahulu, ya dalam ajaran Islam ini ya malu dimasukkan sebagai salah satu bagian daripada iman, ya. Jadi bisa disimpulkan tidak sempurna iman seseorang ketika ya tidak ada rasa malu dalam dirinya. Barangkali bisa diambil kesimpulan seperti itu. Ya, karena seperti disampaikan dalam hadis tadi bahwa iman memiliki 76 cabang. Ya, cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan, ya. Jadi ketika ada di perjalanan, ya, kita melihat ada sesuatu yang bisa membahayakan orang lain, ya kita singkirkan. Itu juga ya dikatakan di sini adalah bagian dari iman, ya. Ya, jadi mungkin termasuk ini demo-demo mahasiswa barangkali, ya, kalau kita mau berpikir kritis, ya. Karena itu saya kira mengganggu, ya, pengguna jalan. Jadi ya kita miris melihat ya adik-adik mahasiswa kita, ya di mana dalam hadis bahwa kita dianjurkan untuk, malah disuruh untuk tidak mengganggu orang di jalanan, ya. Tetapi ini karena alasan demo, ya, alasan apa sehingga mengganggu di jalanan, ya, sampai supir PT-PT itu terkadang dulu, ya, enggak tahu apakah sekarang masih ada PT-PT. Ya, terkadang itu menggerutu, banyak orang, banyak pengguna jalan yang menggerutu. Itu saya kira mahasiswa harus mencari cara supaya bagaimana demo ini bisa tetap jalan, ya, karena ada hadis yang mengatakan bahwa ya kita harus menyingkirkan gangguan di jalanan, ya. Ini bahkan mereka yang menjadi gangguan, ya. Ya, jadi entah alasan apa, ya. Ya, apakah bisa masuk di sini, mungkin bisa kita diskusikan ke depannya. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang pentingnya malu ini, yang artinya malu dan iman senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Jadi malu dan iman ini beriringan. Apabila ada rasa malu, ya ada juga rasa iman di situ.
ya. Apabila ada rasa iman, ya ada juga rasa malu di situ. Ya, tapi kalau salah satunya hilang malu, ya itu juga berarti hilang iman. Ya, hilang iman, ya itu juga berarti hilang malu. Ya, karena dalam hadis tadi disampaikan bahwa yang malu dan iman ini senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut atau hilang, ya maka hilanglah yang lainnya. Jadi tiga hadis ini ya, dan masih banyak hadis-hadis yang lain, tapi tiga hadis ini saya kira cukup untuk menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya kita memiliki rasa malu. Ya, tiga hadis yang kami sebutkan tadi adalah ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, ketika kita melakukan sesuatu yang berdosa, ketika kita melakukan sesuatu yang zolim, ya maka di situ memang ya kita harus malu ya. Ini tadi ketiga hadis tadi berlaku untuk hal seperti itu. Tapi ulama kita juga menyebutkan bahwa ada malu yang tercela ya, ada malu yang negatif ya. Jadi tidak selamanya malu itu positif. Ya, ada malu yang negatif. Ya, dan yang diantara disebutkan oleh ulama-ulama kita ya, malu yang tercela itu adalah ya malu menuntut ilmu agama ya, malu belajar agama. Ya, karena ada juga sebagian orang seperti itu ya. Ya, malunya salah tempat, Pak ya. Hal yang seharusnya kita malu, kita tidak malu. Ya, hal yang seharusnya kita tidak malu, ya malah kita malu ya. Ya memang ini seperti di film sinetron dunia terbalik ya. Jadi malu mempelajari ilmu agama. Ya, itu yang disebutkan ulama kita itu malu yang salah tempat ya. Malu mempelajari Al-Qur'an, malu mempelajari cara membaca Al-Qur'an. Kemudian malu membaca Al-Qur'an, ada juga ya, malu membaca Al-Qur'an ya. Biasa ada juga seperti itu. Malu nanti tidak ada orang baru dia mau baca ya. Biasa seperti itu. Mungkin takut dianggap bacaannya salah atau bagaimana ya. Ada juga malu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ya, malu menegur orang yang salah ya. Malu menegur orang yang zolim, ya itu juga tidak dibenarkan ya. Malu salat berjamaah di masjid, ya ini juga ada sebagian dari kita juga seperti itu ya. Jadi malu yang salah tempat ya. Dan banyak lagi malu-malu yang lain yang disebutkan oleh ulama-ulama kita. Jadi malu ini ya harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya ya. Malu untuk belajar agama. Ya ini saya kira salah satu yang banyak terjadi di kalangan anak-anak muda ya, kalangan anak-anak generasi Z ya, generasi Z ya. Ya itu malu belajar agama ya. Ya, bahkan malu ke masjid ya.